Hai adik-adik, hari ini kita akan mengenal dolanan zaman dulu yang disebut dam-daman atau di sebagian wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dikenal bas-basan atau macanan. Dolanan anak zaman dulu ini memiliki kearifan lokal, yakni nilai-nilai filosofi yang kuat buat kehidupan kalian. Dolanan yang sejenis dengan halma atau catur ini, papan bermainnya digambar di atas tanah dan pionnya menggunakan batu-batu kerikil. Meski sederhana, tetapi dolanan ini mengajarkan kalian tentang integritas, mengatur strategi, melatih kesabaran, kecermatan, dan kalian juga belajar bagaimana menghargai dan mengakui kemampuan orang lain. Nah, kalian sudah tahu filosofinya dari dolanan dam-daman ini. Sekarang, kalian simak baik-baik. Kak Elisa akan menjelaskan cara bermainnya. Halo adik-adik, hari ini Kak Elisa akan memperkenalkan kepada kalian permainan atau dolanan yang disebut bas-basan atau dam-daman. Media yang kita gunakan adalah papan yang digambar pada selembar kertas atau di atas lantai tanah atau lantai ubin atau di aspalan kalau kalian bermain di sana. Nah, pola medianya seperti apa? Nih, seperti yang Kak Elisa buat. Nih, jelas kan? Lalu, yang kedua alatnya adalah setelah medianya, lalu kita juga menggunakan alat supaya kita bisa membedakan mana yang menjadi lawan kita dan kita. Jadi pakai kerikil atau pakai manik-manik atau pakai kancing dengan dua warna yang berbeda seperti punya kakak ini. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara kita bermain? Sekarang ikutin Kak Elisa. Kita susun dulu. Kita susun. Masing-masing kita memilih warna apa. Letakkan di sini. Letakkan di sini. Letakkan di sini. Di sini. Ini susunannya adalah 3, 3, 1. Lalu di sini juga, nah, seperti ini. Jadi cuma semua kerikil atau kita sebut sebagai prajurit-prajurit kita adalah berjumlah 16. Berjumlah 16. Di sebelah sini adalah sisi lawan. Nah, seperti ini susunannya, cara menyusun pion-pion atau prajurit-prajurit kita. Lalu bagaimana cara bermainnya? Adik-adik boleh pindahkan secara diagonal, horizontal, atau vertikal, bebas. Lalu, ketika kalian bisa melompati lawan, maka pion lawan menjadi kalah dan diambil oleh kalian. Coba sekarang ikutin ya, kakak akan mencoba memulai untuk main. Kita harus memindahkan pion kita sambil mengatur strategi agar tidak diambil atau dilompatin lalu dimakan oleh lawan kita. Yang pertama, Kak Elisa akan pindahkan pion kakak ke sini. Nah,
bagaimana lawan akan mengatur strateginya? Nah, ini berarti setelah lawan melompati pion kakak, maka pion kakak akan diambil oleh lawan. Nah, setelah itu kakak gantian harus mengatur strategi agar bisa mengambil pion lawan yang ada di sini. Kakak bisa melompatinya secara tegak. Nah, ini bisa menjadi punya kakak. Lalu bagaimana dengan lawan? Nah, lawan pun kembali mengatur strategi dan mengambil pion kakak. Lalu, bagaimana caranya agar kakak bisa mengancam lawan? Sehingga kakak harus mengatur strategi. Caranya adalah kakak akan memindahkan pion ini melompati pion kakak sendiri. Ini juga boleh. Ini pion kakak sendiri. Dari sini pindah ke sini boleh. Karena kakak mengincar untuk mengambil pion yang ini. Gitu. Itu kita coba tunggu strategi dari lawan. Nah, lawan memindahkan di sini karena lawan mengincar pion kakak yang ada di sini. Tetapi kakak belum bisa ke sana. Jadi kakak harus mengatur strategi. Berikutnya kakak akan kembali lagi ke sini dan mengambil pion yang ini. Lalu bagaimana dengan strategi musuh? Wah, dua pion kakak yang ini dengan yang ini langsung diambil oleh lawan kita. Nah, berarti kakak harus mengatur strategi baru. Caranya adalah kakak akan memindahkan pion ini agar bisa mengambil pion yang ini dan juga pion yang ini. Tetapi punya kakak akan aman karena di belakangnya masih ada pion yang satu lagi yang melindungi pion yang di depan. Lalu bagaimana dengan strategi lawan kita? Nah, Kak Elisa pindahkan ke sini. Dan karena lawan sudah menutup di sini, kakak hanya bisa mengambil satu yang di sini tadi. Lalu bagaimana dengan lawan? Dia akan mengambil pion kakak yang satu lagi di sana. Nah, begitu tadi cara bermain bas-basan atau dam-daman. Mudah kan? Selamat mencoba. Dadah, sampai jumpa.